Bimo mendekat, membaca dengan seksama. Tapi apa artinya ini? Adi, apa yang kita cari di sini? Adi memperhatikan gambar-gambar di peta itu, menunjukkan garis yang mengarah ke kuburan di halaman belakang. Pamanku pernah mengatakan bahwa kutukan ini berasal dari perjanjian yang dibuat di kuburan itu. Mungkin kita harus menemukan jalan keluar dari tempat asalnya. Bimo mengangguk. Jati, kita harus kembali ke kuburan. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, suara gemerisik terdengar di luar ruangan, suara yang semakin dekat dan semakin keras. Bayangan-bayangan itu tampaknya telah mengepung mereka dari segala sisi. Mereka merasakan hawa dingin yang menghempas kulit mereka, seperti bisikan jahat yang mengancam. Kita tidak punya banyak waktu. Adi, Bimo berbisik, matanya ketakutan. Kita harus pergi sekarang. Adi mengangguk, meraih kotak kayu tua di tangannya. Kita akan melawan mereka dengan cara kita sendiri. Pamanku mungkin telah gagal, tapi kita harus mencoba lagi. Mereka berlari menuju pintu keluar dari ruang bawah tanah, dengan bayangan-bayangan gelap yang mengejar di belakang mereka. Suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat, dan Adi bisa melihat kilatan cahaya merah dari mata-mata jahat yang mengintai mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Bim, teriak Adi, mencoba mengendalikan ketakutannya. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum semuanya terlambat. Bimo mengangguk, berlari sekuat tenaga menuju pintu. Mereka melintasi koridor-koridor yang gelap dan berliku-liku. Bayangan-bayangan gelap terus mengikuti di belakang. Setiap langkah terasa seperti melintasi neraka, dan mereka tahu bahwa setiap detik semakin mendekatkan mereka pada jawaban, atau mungkin pada akhir yang mengerikan. Mereka mencapai halaman belakang. Tempat kuburan misterius itu bersemayam. Adi menggali tanah dengan cepat, mencoba menemukan apapun yang bisa mengungkap rahasia kutukan ini. Bimo membantu menggali, napasnya terengah-engah karena ketegangan. Lihat ini, Adi, teriak Bimo, ketika dia menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah tanah. Ini mungkin ada hubungannya dengan pamanku. Adi meraih kotak itu dengan hati-hati, membukanya perlahan-lahan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku lain, mungkin berisi catatan lebih lanjut tentang rahasia kutukan keluarga. Mereka segera memulai pembacaan, berharap menemukan petunjuk yang bisa menyelamatkan mereka dari kengerian yang terus menghantui rumah ini. Namun, saat mereka membaca lebih lanjut, bayangan-bayangan gelap mulai mendekat lagi. Suara-suara aneh terdengar, semakin keras, semakin dekat. Adi tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi makhluk-makhluk itu di tempat asalnya. Kita harus melakukannya. Bimo, Adi menatap sahabatnya dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kita harus bertarung, atau kita akan selamanya dikutuk oleh mereka. Bimo mengangguk, meski wajahnya penuh kecemasan. Aku akan di sini bersamamu, Adi. Kita akan menemukan cara untuk keluar dari sini bersama-sama. Adi mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, dia melihat arwah pamannya yang meminta bantuan untuk mengungkap rahasia di balik kematiannya. Adi merasa seolah-olah dia dihisap ke dalam dunia lain yang penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan. Di tengah tidur yang gelisah, Adi melihat pamannya berdiri di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesedihan dan keputusasaan. Adi, suara arwah pamannya terdengar lemah, tapi penuh tekad. Kamu harus menemukan jawaban, kamu harus menghentikan ini. Adi mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa terhisap ke dalam kegelapan yang mendalam. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah dia terperangkap dalam dunia yang sama dengan rumah tua di desa terpencil itu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap bergerak tak menentu, seolah-olah menunggu perintah dari sesuatu yang lebih besar. Pamanku, bisik Adi dalam mimpi, suara terdengar gemetar. Apa yang terjadi padamu? Apa yang kau sembunyikan? Pamannya menggelengkan kepala, seolah-olah tak mampu berkata-kata lebih banyak. Kamu harus menemukan kutukan ini, kamu harus menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, mimpi itu berubah menjadi lebih mencekam. Adi melihat dirinya berada di rumah tua yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap.
Semuanya bergerak seperti arus yang tak bisa dikendalikan. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat benda-benda ritual kuno yang mengerikan yang pernah dilihatnya sebelumnya di ruang bawah tanah. Ini adalah warisan keluarga kita. Suara pamannya terdengar jelas, meskipun dia seperti berada di kejauhan. Kutukan ini telah turun dari generasi ke generasi, kamu harus menghentikannya sebelum semuanya berakhir. Adi berusaha menggapai pamannya. Tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Dia merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Kamu harus menemukan jalan keluar. Adi, pamannya berseru, wajahnya berubah menjadi kabur. Kutukan ini, hanya kamu yang bisa menghentikannya. Adi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dia menatap sekitar kamar dengan mata penuh kecemasan, seolah-olah arwah pamannya masih ada di sana. Mimpi itu terasa begitu nyata seolah-olah dia baru saja melewati dunia lain yang penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan. Bimo duduk di sampingnya, terjaga dengan mata yang penuh khawatir. Adi, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara lembut. Adi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ya, Bim, hanya mimpi buruk, jawabnya pelan. Tapi itu terasa begitu nyata. Bimo merangkulnya, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Mungkin itu hanya tekanan dari apa yang kita alami di rumah ini. Jangan terlalu dipikirkan, Adi. Namun, Adi tahu bahwa mimpi itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah pesan dari arwah pamannya yang meminta bantuan. Dia tidak bisa mengabaikan pesan itu begitu saja. Kutukan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan keberanian. Mungkin ada hal-hal yang lebih gelap dan lebih kuat yang harus mereka hadapi. Bim, Adi memandang sahabatnya dengan mata serius. Mimpi itu, aku harus menemukan rahasia di balik kematian pamanku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kutukan ini tidak akan pergi begitu saja. Bimo mengangguk, menyadari bahwa Adi telah memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Baiklah, Adi, kita akan mencari tahu bersama-sama. Apapun yang kita temukan, kita akan menghadapi itu bersama. Adi memandang kembali ke pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dia tahu bahwa mereka harus kembali ke sana. Mungkin di sana ada petunjuk yang bisa membuka jalan keluar dari kutukan ini. Mereka harus terus mencari jawaban, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang lebih dalam lagi. Bimo, Adi menghela napas dalam-dalam. Kita harus kembali. Ini satu-satunya cara kita bisa menghentikan kutukan ini dengan mengungkap semua rahasia yang terkubur di bawah rumah ini. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa waktu semakin menipis, kutukan ini tidak akan menunggu mereka selamanya. Mereka harus bergerak cepat sebelum kutukan itu menelan mereka hidup-hidup. Adi merasakan perasaan gelisah yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Mimpi buruk itu masih membayang di kepalanya, sebuah pesan dari arwah pamannya yang seolah-olah memanggilnya untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kutukan yang mengerikan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Bimo, Adi mulai berbicara dengan suara yang lebih tegas, seolah memutuskan sesuatu yang penting. Aku harus pergi ke kuburan itu lagi. Mimpi itu memberiku petunjuk. Aku harus tahu apa yang benar-benar terjadi di sana. Bimo menyadari tekad di mata sahabatnya. Adi, kau yakin tentang ini? Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Adi mengangguk, aku harus melakukannya. Bim, kutukan ini tidak akan pergi begitu saja. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka bersiap-siap untuk pergi kembali ke halaman belakang. Tempat kuburan tersembunyi berada. Adi merasa harus melangkah lebih dalam ke kegelapan untuk menemukan kebenaran, meskipun itu berarti menghadap bayangan-bayangan gelap yang terus mengikuti mereka. Berhati-hatilah, Adi, Bimo memperingatkan saat mereka berjalan melalui lorong-lorong rumah yang sunyi. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Pamanku dulu mencoba untuk melawan, tapi dia gagal. Adi menjelaskan, mungkin kita bisa menemukan cara yang lebih baik, cara untuk mematahkan kutukan ini. Mereka sampai di luar, angin malam berhembus kencang dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kuburan itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya, tanah yang berdebu, batu nisan yang rusak, dan atmosfer yang penuh dengan kesunyian dan ketegangan. Bim,
Adi berbisik, mengambil napas dalam-dalam. Kita harus berani menghadapinya. Pamanku sudah mencoba segalanya, sekarang giliran kita untuk melangkah maju. Bimo mengangguk, mengikuti langkah sahabatnya. Mereka mendekati kuburan, merasakan getaran aneh di tanah di bawah kaki mereka. Ada perasaan kuat bahwa mereka berada di tempat yang benar, tapi juga tempat yang sangat berbahaya. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, kata Bimo dengan suara yang penuh tekad. Kita harus mencari petunjuk, mungkin ada yang masih bisa kita lakukan untuk menghentikan ini. Mereka mulai menggali di sekitar kuburan, dengan hati-hati menyapu tanah yang kering dan rapuh. Adi merasakan bahwa dia mendekati sesuatu yang bisa memberi mereka jawaban. Ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan sebuah benda kecil yang tampak seperti sebuah jimat tertutup tanah yang tebal, tapi masih utuh. Lihat ini, Bim. Adi memegang jimat dengan hati-hati. Pamanku pasti mencobanya dulu, mungkin ini adalah salah satu cara untuk mengusir kutukan ini. Bimo mendekat, memperhatikan dengan seksama. Tapi bagaimana kita menggunakannya, Adi? Kita tidak tahu caranya. Adi menggigit bibirnya, berpikir keras. Mungkin ada catatan lain, sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus kita lakukan. Saat mereka melanjutkan pencarian, Adi menemukan gulungan kertas yang tertanam di tanah. Di atasnya, ada tulisan-tulisan kuno yang pudar tapi masih bisa dibaca dengan hati-hati. Bimo memegang senter untuk memberikan cahaya yang cukup agar mereka bisa membaca dengan lebih baik. Ini catatan dari pamanku. Adi membaca dengan seksama. Dia mencatat tentang jimat ini, bagaimana mereka bisa digunakan untuk melawan kutukan. Kita harus memahami bagaimana cara kerjanya. Bimo mengangguk, memikirkan langkah selanjutnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari ini, sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami tentang perjanjian keluarga ini. Mimpi buruk Adi kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dia merasa ada hubungan antara arwah pamannya, jimat kuno, dan perjanjian mistis yang mengikat keluarga mereka. Semua ini tampaknya saling terkait, kutukan yang terus-menerus menghantui mereka. Kita harus menguraikan semua ini, Bim. Adi menatap sahabatnya dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Pamanku gagal, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kita bisa mengakhiri ini selamanya. Bimo mengangguk, yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Aku di sini bersamamu, Adi. Kita akan menemukan jalan keluar apapun yang diperlukan. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian, berusaha memahami makna dari jimat-jimat kuno dan catatan yang ditemukan. Adi tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka, momen ketika mereka harus memutuskan apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ini atau mundur. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari sahabatnya, Adi merasa bahwa dia harus mengambil risiko melangkah lebih dalam ke kegelapan untuk menemukan kebenaran di balik kutukan yang menyelimuti keluarga mereka. Pada suatu malam, arwah pamannya mulai menampakkan diri kepada mereka. Wajahnya terlihat penuh dengan kesakitan dan ketakutan. Dia memberikan petunjuk tentang sebuah buku kuno yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, untuk mendapatkan buku itu, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya yang mematikan. Adi dan Bimo terjaga dari tidur mereka, merasakan hawa dingin di sekitar mereka. Suasana di rumah tua terasa semakin mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, bayangan pamannya muncul di pojok ruangan. Wajahnya kabur dan memancarkan sinar redup. Adi menyipitkan mata, mencoba untuk mengenali sosok itu lebih baik. Adi, Bimo. Suara arwah pamannya terdengar serak, nyaris seperti bisikan. Kalian harus mencari buku itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan memahami perjanjian yang dibuat di masa lalu. Keduanya terkejut, saling berpandangan. Adi bisa merasakan ketakutan dan kebingungan pada pamannya yang gentayangan. Dia tahu bahwa ini adalah pesan yang serius, bukan hanya ilusi malam biasa. Buku kuno, Adi berbisik, tidak yakin apakah arwah pamannya bisa mendengar. Di mana kita bisa menemukannya? Pamannya menggelengkan kepala, seolah-olah menunjukkan jalan dengan tangan yang gemetar. Kalian harus menemukan jalan ke perpustakaan desa. Di sana, kalian akan menemukan petunjuk, tapi berhati-hatilah, di sana ada bahaya yang menunggu. Bimo mendekat,
berbisik dengan suara khawatir. Kita harus menemukan buku itu. Adi, ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada pamanku. Adi mengangguk, merasa tekad untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Kita harus pergi ke perpustakaan desa. Bim, pamanku tidak akan muncul seperti ini kecuali ada alasan kuat. Mereka memutuskan untuk segera bertindak. Adi merasa ada keterikatan antara mimpi-mimpinya dan penampakan arwah pamannya. Semuanya mengarah pada buku kuno yang diperkirakan bisa memberikan jawaban yang mereka cari. Bim, kita harus menemukan jalan keluar dari rumah ini. Adi mulai bergerak menuju pintu. Kita tidak punya waktu lagi, mungkin buku itu bisa memberi kita petunjuk tentang bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Bimo mengikuti, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tapi bagaimana kalau ada bahaya yang lebih besar di luar sana? Kita belum tahu apa yang menunggu kita. Adi menggigit bibirnya, berpikir keras. Kita harus mengambil risiko. Bim, jika kita bisa menemukan buku itu, kita mungkin bisa mengerti apa yang terjadi dan bagaimana cara menghentikannya. Mereka keluar dari rumah dengan hati-hati, melangkah di tanah yang basah dan dingin. Desa terpencil itu tampak sepi, tidak ada tanda kehidupan di mana-mana. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan tua yang menambah suasana mencekam.